Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Ketika seseorang dipilih atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Menurut saya itu statement yang nggak cerdas sama sekali menurut saya. Itu yang pertama. Saya harus menyebut Anies ini sesat logika terkait air hujan. Sampai sekarang saya tidak melihat upayanya apa yang dilakukan untuk itu. Sementara dari zaman Belanda dulu, bahwa Hendrik van Bruin sudah merencanakan banjir kanal barat, zaman Sutioso dibangun banjir kanal timur, dan Tuhan pun menciptakan sungai mengalirkan air dari daratan ke laut. Nah, kenapa Anies bisa berpikir bahwa ini semua sesat, salah, tidak boleh dialirkan ke laut? Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anies sudah siapkan kambing hitam untuk mengelak masalah banjir di Jakarta. Lalu apa yang kami kerjakan dengan kondisi hujan yang sangat ekstrim ini, kita mensiagakan seluruh jajaran kita yang terkait dengan pengendalian hujan, pengendalian air hujan, dan di tempat-tempat di mana di situ terjadi curah hujan yang amat intensif, maka kita siagakan semua infrastruktur, baik petugas maupun alat-alat. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya, terutama terkait dengan banjir. Ketika seseorang dipilih atas dasar politik ayat dan mayat, maka ketika gagal mengatasi banjir, itu sudah kami prediksi sejak mulai. Maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir. Bukan bicara cuaca, itu BMKG, tetapi beliau ditagih adalah apa yang beliau harus lakukan agar banjir tidak terulang lagi. Banjir tidak hanya disebabkan oleh buang sampah sembarangan, tapi juga memilih gubernur sembarangan. Setiap tahunnya banjir di Jakarta menjadi pekerjaan rumah bagi warga DKI setelah air surut. Kegiatan membersihkan rumah dari berbagai macam lumpur dan sampah merupakan kegiatan rutin setiap musim banjir. Bahkan yang lebih ekstrem, ada sebagian warga yang harus menghadapi binatang liar seperti ular, buaya, dan biawak yang masuk ke dalam rumah mereka. Tidak hanya merendam rumah dan halaman, banjir Jakarta membuat kota ini lumpuh lantaran banyak jalan protokol sangat sulit dilewati akibat debit air yang tidak terkendali. Tentu banjir besar seperti ini akan berdampak pada ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan lainnya. Jika saja Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan memikirkan akan dampak besar karena banjir, mungkin program normalisasi Ciliwung sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Kerawanan titik banjir akan diminimalisir apabila Anies mengerti akan tugas-tugasnya. Dan rasanya seperti mimpi di siang bolong jika Anies dapat mengerti dengan tugas-tugasnya. Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Roni Talapesi, mengkritisi kinerja Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan Pemprov DKI tidak dapat lagi menentukan titik-titik banjir di Jakarta. Alasannya perubahan iklim telah membuat curah hujan terjadi secara ekstrem di beberapa lokasi. Sejak dini hari Sabtu dini hari, Jakarta mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Yang kemarin dialami di Jakarta itu sampai dengan 244 mm. Jadi kita mengalami curah hujan yang sangat ekstrim. Karena di atas 150 ekstrim dan kita mengalami di atas 240.
Roni menilai pernyataan Anies menunjukkan bahwa God benar tidak serius menangani masalah banjir di Jakarta. Untuk itulah Roni mengatakan bahwa Anies menyiapkan kambing hitam sedini mungkin yang bertujuan untuk mengelak dari tanggung jawab ketika banjir kembali terjadi di ibu kota. Sudah pastilah Anies akan merencanakan jalan tersebut untuk mengeles supaya tidak dihujat publik. Kita tidak usah berharap banyak untuk penanganan banjir di Jakarta. Semuanya ini karena degilnya pemimpin DKI Jakarta yang diraih karena politik identitas di mana telah membuat hancur kotanya, sengsara warganya. Jika seseorang hanya dilihat dari politik identitas pada isu SARA, kemudian muncul dalam ranah pilkada ketika dia jadi, maka tidak bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sehingga yang muncul adalah Pak Anies seperti ketua penanggulangan bencana daerah. Bicara korbannya berapa, di mana ini. Menurut saya tugas Pak Anies bukan itu. Kalau soal ukuran tingkat air, penjaga bendungan pintu air Mangga itu lebih hafal dan lebih ahli dari Pak Anies itu. Yang dipertanyakan oleh masyarakat warga Jakarta adalah apa konsep Pak Anies menyelesaikan mencegah banjir. Bukan bicara cuaca, itu BMKG, tetapi beliau ditagih adalah apa yang beliau harus lakukan agar banjir tidak terulang lagi. Karena sejak tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai hari ini sudah ada 5 kali banjir yang ada di Jakarta. Kemarin kita dikagetkan ada istilah Gubernur Soleh. Apa banjir karena doa Gubernur Soleh, banjir besar hanya hari libur. Dijawab, hari Selasa, hari kerja, banjir. Karena ambisi politik dari segelintir orang yang ingin mengeruk keuntungan di wilayah DKI berakhir seperti ini. Pembangunan tidak ada, penanganan banjir gagal, tingkat kemiskinan DKI makin naik dan seterusnya. Bagi saya tidak ada hubungannya antara curah hujan dan perubahan iklim yang terjadi di Jakarta. Jika God benar niat untuk menangani dan mengatasi banjir yang sering terjadi, lakukan sesuatu. Jangan hanya rencana di bibir dengan kata-kata manis, namun hasilnya zonk. Ya, beginilah kalau zampah. Memilih zampah pada akhirnya menjadi sampah tidak berguna. Roni juga menambahkan selama 4 tahun Anies menjabat belum ada solusi yang tepat mengatasi masalah banjir tahunan di Jakarta. Program-program seperti sumber resapan sampai dengan naturalisasi sungai hanya sebatas teori semata. Dari dulu Pak Anies suka berteori soal hujan, tapi solusinya juga tidak ada. Sumber resapan yang jadi teori dan program beliau juga sampai sekarang tidak berlanjut. Teori naturalisasi sungai mengikuti contoh yang ada di luar negeri, sampai sekarang juga tidak ada, ujar Roni. Memang Anies terkenal dengan 1001 teorinya yang semuanya tidak ada isinya. Anies memang jago untuk membangun narasi pengibulan dibarengi kata-kata yang orang awam tidak mengerti. Kata-kata bersayap tanpa makna membuat masyarakat yang waras akan kesal dengan segala ucapan dan teorinya. Jika Anies ambil acang-acang untuk mencari kambing hitam, ini sudah sangat keterlaluan demi menutupi bobroknya kinerja dirinya di DKI. Mencari jalan untuk mengatasi banjir lebih susah ketimbang menunjuk sang kambing. Dengan begitu Anies dengan leluasa akan tetap berteori dengan kelebihan kata-kata hingga sang kambing hitam ditemukan. Bahkan Roni mengatakan Anies malah sibuk menghitung curah hujan dan lagi-lagi menyalahkan jumlah air yang jatuh ke bumi. Menurut Roni ini sama saja Anies mengatakan tolong hujan, jangan turun air banyak-banyak. Ternyata si hujan toh yang jadi kambing hitamnya. Anies benar-benar tidak memiliki malu sedikit pun. Yang namanya hujan, kalau tidak ada resapan atau drainase maupun air tidak mengalir ke gorong-gorong, akan terjadi banjir, Nis. Tidak perlu kuliah jauh-jauh sampai ke luar negeri kalau ada orang lulusan setingkat SMU mengerti jika banjir salah satunya disebabkan oleh hujan dan perlu banyak gorong-gorong untuk mengatasinya. Bagaimana warga DKI nggak geram dengan God bener ini? Seorang profesor lulusan Amerika tapi tidak bisa memberikan solusi yang make sense. Anies lebih banyak melontarkan teori ketimbang bekerja secara konkret mengatasi banjir. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Menurut saya itu statement yang nggak cerdas sama sekali menurut saya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sungai yang biasanya dibersihkan setiap hari bahkan waktu itu, sekarang itu dibersihkannya cuma seminggu sekali, kadang-kadang nggak dibersihin. Saya harus menyebut Anies ini sesat logika terkait air hujan.
Sampai sekarang saya tidak melihat upayanya apa yang dilakukan untuk itu. Sementara dari zaman Belanda dulu, bahwa Hendrik van Bruin sudah merencanakan banjir kanal barat, zaman Sutioso dibangun banjir kanal timur, dan Tuhan pun menciptakan sungai mengalirkan air dari daratan ke laut. Nah, kenapa Anies bisa berpikir bahwa ini semua sesat, salah, tidak boleh dialirkan ke laut? Nah, ini yang salah. Kemudian Anies ini saya harus menyatakan memang cara berpikirnya sesat juga. Jadi sudah sangat jelas bahwa Anies akan terus mengelak apabila banjir besar kembali melanda Jakarta. Tinggal bilang banjir disebabkan curah hujan sangat tinggi karena adanya perubahan iklim, maka masalah selesai. Ya, itulah kambing hitam Anies yang akan dipersiapkan apabila wartawan menanyakan masalah banjir di Jakarta. Curah hujan yang ekstrem adalah penyebab utamanya. Tapi tunggu dulu, Anies akan mempersiapkan wakilnya sebagai tukang cebok untuk menjelaskan masalah ini lebih detail dan terarah. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.